Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kultum kita saat ini, yaitu bagaimana cara pandang seorang muslim dalam memahami keilmuan ilmu itu. Ada perbedaan yang mendasar kita sebagai seorang muslim dalam memandang keilmuan ini. Ada perbedaan dengan yang lain ya, baik itu mungkin agama lain atau peradaban lain. Itu biasanya orang mengetahui sesuatu itu berdasarkan panca indera dan akal sehat. Itu adalah dua sumber ilmu yang sangat penting. Tapi Islam ada punya pembeda. Kebenaran itu bukan hanya diketahui melalui panca indera dan akal sehat. Itu adalah dua sumber ilmu yang sangat penting. Itu panca indera biasa dengan disebut empirisisme, akal sehat bisa disebut biasa aja dengan rasionalisme, kritisisme ya. Tapi dalam Islam ada pembeda satu dan itu menjadi sangat penting sekali, yaitu bahwa kebenaran itu juga ditentukan oleh wahyu. Ini menjadi pembeda ya. Kenapa? Karena kita tahu yang benar itu kalau misalnya diajukan sebuah pertanyaan, apakah ada siksa di alam kubur? Akal sehat, kalau panca indera yang menurut indera tidak ada bukti yang empiris. Apakah ada akhirat? Panca indera tidak ada bukti yang empiris. Kalau akal sehat dia bisa mengatakan bisa ada, bisa tidak. Itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi bagi seorang muslim kita meyakini kiamat itu pasti terjadi. Bahkan di dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Qiyamah Al-Haqqah. Nah, itu artinya betul-betul terjadi. Nah, ini kan menunjukkan pembeda. Dari mana kita tahu? Kalau akal sehat tadi ada bisa tidak. Tapi kita tahu itu dari wahyu, karena Al-Quran mengatakan, karena hadis mengatakan. Itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Itu. Bahwasanya itu pasti terjadi dan itu menjadi keyakinan bagi kita. Itu menjadi satu yang aksiomatik, itu pasti. Tidak perlu perbedaan pendapat. Jadi bagi seorang muslim kiamat itu pasti terjadi dan dia tahu itu, kita tahu itu karena wahyu menyebutkan itu, dan wahyu ini adalah sebagai pembeda. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting karena kebenaran itu berarti juga selain berdasarkan kepada panca indera dan akal tadi, sumber kebenaran itu juga berasal dari wahyu. Nah, sayangnya yang menjadi masalah dan yang ini juga menyebabkan ketertinggalan umat Islam, wahyu ini tidak dipahami juga sebagai salah satu sumber keilmuan yang membentuk pola pikir bahkan perilaku, yang kemudian menjadi sumber kepada kebijakan negara atau suatu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh baik itu individu ataupun satu institusi dan sebagainya. Harusnya sebagai seorang muslim dia memasukkan itu, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Banyak contoh bisa diberikan ya. Dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kalau kita masuk ke rumah sakit, posisi tidur itu kita kan udah susah bergerak. Nah, dan orang sakit itu tetap harus untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika dia sholat karena posisi tempat tidurnya itu tidak diarahkan sejak dibangun menghadap ke kiblat, ya bisa jadi kepalanya begini karena mau sholat, dia jadi kepala itu jadi pindah ke tempat kaki yang sebelumnya. Nah, ini kan menjadi pembeda. Kalau seorang muslim yang dia punya visi, oh nanti bagaimana tempat sholat orang yang lagi sakit, nah, dia ketika membangun sejak awal rumah sakit tersebut, dia sudah meletakkan tempat tidurnya pasien itu sudah menghadap ke kiblat. Sama saja jika kita lihat di apartemen atau di hotel-hotel yang ada di Indonesia, ketika mereka membangun lift misalnya, kan tidak kita jumpai di Indonesia ini atau di mana bahwasanya ada lantai ke-13. Biasanya kan dibuat lantai 12A misalnya, atau lompat langsung ke lantai, ditiadakan lantai ke-13 itu. Kenapa? Berarti ketika dia membangun lift itu, dia punya konsep, dia memasukkan konsepnya.
Oh, angka 13 dianggap angka sial. Jadi tidak pernah ada angka 13 itu di hotel manapun di Indonesia ini. Nah, kita seharusnya sebagai seorang muslim juga melakukan begitu ketika kita membangun satu katakan tadi apakah itu perumahan, apakah itu rumah sakit dengan lain sebagainya, ada hal-hal yang juga kita perlu membawa di bagaimana kiblat kepada pasien yang ada di rumah sakit. Lift misalnya bagaimana, jenazah misalnya yang ada di atas, bagaimana jenazah di atas itu yang akan diturunkan ke bawah, apakah jenazah itu akan digotong dari atas atau jenazah itu diberdirikan. Nah, ini kan perlu ada konsep keislaman yang mewarnai pikiran kita sebagai umat Islam dalam ketika mengeluarkan satu kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan itu, peraturan itu, dan lain sebagainya itu juga tetap didasarkan kepada wahyu. Ini terjadi dulu waktu zaman Imam Al-Ghazali itu terjadi. Nah, pada zaman itu ya filsafat Aristoteles itu begitu kuatnya, dominasinya. Semua itu dihitung betul-betul berdasarkan apa yang disebut dengan sistematis, adanya mekanistis, harus koheren. Itu adalah data yang menunjukkan ilmiah. Itu iya, tapi kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan bukan hanya itu. Imam Al-Ghazali ingin membela namanya mukjizat. Bagaimana menerangkan mukjizat itu secara akal sehat? Kan susah untuk dicerna, tapi Imam Al-Ghazali melakukan itu dan mampu untuk menerangkan itu dengan menyebutkan bahwasanya pelaku sesungguhnya bukan api itu yang membakar, karena api itu dia adalah benda mati, tapi yang menyebabkan api itu juga membakar ada kekuatan ilahi di situ, ada campur tangan Tuhan di situ, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa prima causa terhadap sesuatu itu pada akhirnya adalah kuasa Allah juga. Itu bukan kuasanya itu dipotong, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di dunia ini. Ini adalah suatu terobosan. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan begitu? Karena ia ingin membawa kuasa Allah dalam dunia yang fana ini. Artinya sumber keilmuan bagi seorang muslim tidak hanya didasarkan tadi kepada panca indera dan akal sehat, juga berasal dari wahyu. Dan Imam Al-Ghazali membela itu karena memang begitu banyak fakta mukjizat itu terjadi, bukan sekedar cerita yang tidak berbasis kepada fakta, dan itu lagi-lagi karena wahyu mengatakan itu. Jadi sumber ilmu selain panca indera dan akal juga adalah wahyu, dan inilah yang menjadi pembeda seorang muslim dengan yang lainnya. Kita akan jumpa lagi pada kultum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.